Halo, assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dalam keadaan yang sehat. Jangan lupa ya, anak-anak walaupun di rumah tetap mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan pakai sabun, dan makan makanan yang bergizi. Kita pada hari ini akan meneruskan pembelajaran tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2, manfaat tumbuhan bagi kehidupan, pembelajaran ke-6. Mari, sebelum anak-anak masuk ke pembelajaran, kita harus tahu dengan tujuan pembelajarannya dulu. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mengamati teks dongeng, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan gambar. 2. Dengan membaca teks dongeng, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng dengan tepat. 3. Dengan mengamati teks dongeng, siswa dapat menuliskan perbuatan baik yang dilakukan oleh tokoh dongeng. 4. Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menyebutkan arti pentingnya bersikap baik kepada sesama sebagai perwujudan pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Kelima, dengan mengikat peristiwa yang telah dialami, siswa dapat menceritakan pengalaman mendoakan orang lain dengan gambar sebagai perwujudan pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. 6. Dengan kegiatan review, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Ketujuh, dengan kegiatan review, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan soal-soal yang tepat. Baiklah, kali ini Bapak akan bacakan contoh dongeng. Silahkan anak-anak menyimak di buku siswa halaman 43. Dayu senang dengan dongeng yang menceritakan kebaikan. Kali ini Dayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Ayah Dayu pernah bercerita tentang pekerjaan petani. Petani menanam benih tanaman di sawah atau ladang. Setiap hari, petani menyiram dan merawat tanaman yang ditanamnya, hingga akhirnya tanaman-tanaman tersebut siap dipanen. Dari dongeng di atas, siapakah yang senang ketika tanaman itu berbuah? Betul, tentunya Pak Tani dan orang lain, karena Pak Tani bisa menjualnya dan dibeli oleh orang lain yang membutuhkan buah tersebut. Banyak bukan manfaat dari satu kebaikan saja, karena satu kebaikan itu dapat berguna bagi orang banyak. Yuk kita baca dongeng berikut ini. Setelah itu ceritakanlah kembali dan carilah pesan dari cerita dongeng. Petani yang baik hati. Suatu hari tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Besoknya,
sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu, pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama, pohon itu semakin besar. Akhirnya, pohon semangka berbuah. Petani itu pun sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu ia pun membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membantu istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Anak-anak, silakan kalian cari pesan yang ada di dalam dongeng Petani yang Baik Hati. Tulislah di bukumu ya. Pasti kalian semua bisa untuk mencari pesan pada dongeng yang berjudul Petani yang Baik Hati. Suatu hari, Dayu itu melakukan kunjungan dengan teman sekelompoknya. Dan ternyata Dayu dan teman-temannya itu mengunjungi sebuah kebun manggis. Kebun manggis itu milik paman Dayu. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi 540 manggis. Karung Siti berisi 590 manggis. Berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Dari kegiatan mengunjungi kebun manggis tersebut, kita buat bentuk penjumlahan dengan pertukaran seperti di samping. 540 ditambah 590 sama dengan 1130. Kemudian kita balik. Yang 590 ada di depan dan yang 540 ada di belakang. Kita hitung 1130 hasilnya. Jadi kesimpulannya 540 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 540. Jadi tidak ada perbedaan antara ketika 540 ada di depan dan 590 yang ada di depan. Jadi pertukaran tersebut hasilnya tetap sama. Kita bantu Dayu mengerjakan latihan soal di bawah ini. Seperti contoh. 1. Keranjang Lani berisi 730 buah rambutan. Keranjang itu berisi 400 buah rambutan. Berapakah jumlah rambutan yang ada di keranjang Lani dan Idu? Kita buat bentuk penjumlahan dengan pertukaran seperti pada contoh. Silahkan kalian lihat dulu dan dihitung. Sudah? Kita ke soal yang kedua. Udin dan Lani membantu panen tomat di kebun nenek Lani. Udin mengumpulkan 630 buah tomat. Lani mengumpulkan 450 buah tomat. Berapa jumlah buah tomat yang dikumpulkan Udin dan Lani?
Cara mengerjakannya tetap masih sama seperti contoh di atas. Seperti nomor 1. Sudah? Ya, kita ke soal nomor 3. Benny menyapu halaman rumah nenek yang luas. Ia mengumpulkan daun-daun kering dalam 2 kantong plastik besar. Kantong plastik hitam berisi 780 helai daun kering. Kantong plastik putih berisi 578 helai daun kering. Silahkan anak-anak kerjakan di buku masing-masing. Seperti soal nomor 1 dan nomor 2. Anak-anak, kita sudah belajar tema 2 subtema 1. Di pembelajaran ke-6 ini, maka anak-anak pasti sudah bisa 1. Membaca pertanyaan tentang isi dongeng. 2. Membaca dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. 3. Anak-anak dapat menyelesaikan soal penjumlahan yang memiliki sifat pertukaran. Yang keempat, anak-anak bisa menyanyikan lagu dengan pola irama sederhana. Yang kelima, anak-anak bisa menceritakan pengalaman berterima kasih dengan tulisan. Yang keenam, anak-anak menceritakan pesan moral yang terdapat pada dongeng secara lisan. Yang ketujuh, anak-anak dapat melakukan kegiatan kombinasi memutar dan meliukkan badan. Kedelapan, anak-anak dapat memerankan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng. Yang kesembilan, anak-anak dapat menceritakan pengalaman meminta maaf secara lisan. Yang kesepuluh, anak-anak dapat menceritakan pengalaman mendoakan orang lain. Yang ke-11, anak-anak dapat menceritakan pengalaman mendoakan orang lain dengan gambar. Yang ke-12, membuat bentuk penjumlahan yang memiliki sifat pertukaran. Ke-13, anak-anak dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan gambar. Selesai sudah pembelajaran untuk kali ini. Anak-anak tetap semangat walaupun belajar melalui sistem daring. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, keluar rumah memakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.